Warga panik berusaha melokalisir api yang membakar 2 unit sepeda motor terparkir di restoran cepat saji di Rawamangun, Jakarta Timur. Upaya ini dilakukan agar api tidak menyambar ke motor-motor lain di sebelahnya. Namun saat ditarik, motor terbakar dalam kondisi terikat rantai. Warga pun memadamkan api dengan alat seadanya. Pelaku pembakaran diduga pria tanpa identitas penderita gangguan jiwa. Karena agresif, warga dan petugas mengikat pelaku agar tidak melawan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta. Pada nonton, saya juga ambil air, jadi udah gede. Apa yang dibakar, Bang? Motor, bro, motor yang dibakar? Wah. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, warga juga meringkus ODGJ karena membahayakan warga. Pelaku dilumpuhkan dan diikat warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi setelah menganiaya warga dengan senjata tajam. Kedua korban, Ngatmo dan Indra Ismawan, warga desa Karangmoncol, Randu Dongkal, Pemalang, terluka dan dirawat di rumah sakit Mardotilah. Dengan menggunakan senjata tajam, dan kami segera meluncur ke TKP dan kami berhasil mengamankan, dibantu warga, kami amankan di Polsek. Polisi kemudian memeriksakan kondisi kejiwaan pelaku kekerasan ke Rumah Sakit Jiwa Siaga. Dari Jakarta, Rio Manik dan Suryono Soekarno, Pemalang, Jawa Tengah, melaporkan. Setelah hampir 6 tahun, seekor buaya berkalung ban di Palu, Sulawesi Tengah akhirnya ditangkap. Warga kemudian melepaskan ban yang melilit leher buaya. Inilah momen menegangkan saat warga Palu bergotong royong berusaha melepas ban yang terkalung di leher seekor buaya. Menggunakan gergaji, warga perlahan-lahan memotong ban tersebut. Tak berselang lama, ban pun putus dan dapat dilepaskan dari buaya malang ini. Buaya berkalung ban ini berhasil ditangkap warga Senin kemarin menggunakan jerat yang dibuat sendiri. Sebelumnya warga mengamati gerak-gerik buaya tersebut selama 3 minggu. Saya memang tidak suka kalau ada binatang terikat-ikat, saya tidak suka dari dulu. Biar ular saya kasih lepas. Mantap. Kemauannya saya sendiri memang. Makanya Mas langsung memburu buaya ini supaya Iya, karena dibantu. saya merasa kasihan. Bilang, saya mau buktikan, banyak orang bilang suruh potong kakinya, suruh potong tangannya. Kalau ini bukan emas, saya buktikan ini ban. Buaya tersebut diketahui terjerat ban motor sejak 2016 silam. Sejumlah pihak telah berupaya menyelamatkan buaya ini namun tidak berhasil. BKSDA Sulteng bahkan sempat mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa melakukannya. Pada Februari 2020, BKSDA Sulteng memanggil 2 ahli satwa asal Australia, Matthew Nicholas Wright dan juga Chris Wilson. Mereka disebut telah berpengalaman dan telah berhasil menangkap puluhan buaya. Namun upaya mereka saat itu tak membuahkan hasil. Kisah buaya berkalung ban yang memprihatinkan bahkan sempat menjadi pemberitaan di sejumlah media internasional. Fenomena ini seakan menunjukkan kenyataan memilukan yang terjadi di lingkungan akibat ulah manusia. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional berkolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kemenparekraf juga memberikan perhatiannya dengan menggelar bazar sembako murah. Pemerintah memberikan apresiasi kepada gerakan ekonomi yang turut berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional, di mana ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar utama dalam penciptaan peluang usaha menuju kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Tahun 2021, ekonomi kreatif menciptakan 400.000 lapangan kerja baru dan menjadi kontributor dari kebangkitan ekonomi, momentum yang sekarang sedang kita alami di tahun 2022. Harapannya bahwa tahun ini adalah tahun yang kita akselerasi pemulihan kita pasca pandemi. Menparekraf juga menggelar bazar sembako murah. Bazar ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat melambungnya harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembalap MotoGP asal Spanyol Marc Marquez tiba di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Marquez beserta kru lainnya diagendakan untuk menjajal sirkuit Mandalika jelang event MotoGP pada Maret mendatang. Hello Indonesia.
Pembalap MotoGP asal Spanyol Marc Marquez tiba di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 509 orang yang terdiri dari kru dan pembalap yang akan berlaga pada event MotoGP pada Maret 2022 juga telah tiba di Lombok. Pembalap nantinya akan tes track di sirkuit Mandalika sesuai dengan jadwal pramusim yang berlangsung pada 11 hingga 13 Februari ini. Sebelum uji coba sirkuit, pembalap dan kru wajib tes PCR. We are looking forward to try the new circuit and of course come back in 1 month and a half. Sebenarnya mereka hanya mengetes track, mereka hanya muter-muter track. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore mereka hanya muter. Jadi kita hanya buka, terserah mereka mau melakukan apapun. Sebelumnya, warganet juga dihebohkan dengan video Marquez dan sejumlah kru makan nasi kotak. Banyak yang menduga bahwa Marquez makan nasi kotak di sirkuit Mandalika. Penggugah video viral ini mengklarifikasi bahwa momen ini terjadi di sirkuit Portimao, Portugal. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati, iNews melaporkan. 20 orang meninggal dunia dan 55.000 lainnya kehilangan tempat tinggal setelah topan Batsirai menghantam pesisir timur Madagaskar. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Setelah menghantam sejumlah pulau di Samudra Hindia, topan Batsirai menghantam pesisir timur Madagaskar. Dilaporkan 20 orang tewas dan 55.000 lainnya kehilangan tempat tinggal. Sementara 10.000 rumah dan gedung pemerintahan rusak berat akibat tersapu angin kencang dan terendam banjir. Topan Batsirai menerjang Madagaskar dengan kecepatan 150 km per jam. Terputusnya jalan dan jembatan membuat bantuan hanya bisa diakses melalui udara di sejumlah tempat. The rice field and rice crops will be damaged, will be lost. So this is the main crop for Malagasy people, and they will be seriously affected in their food security in the next 3-6 months if we don't do something immediately and we don't help them to recover. Akibat badai, warga mengungsi dan mengantri makanan di kantong-kantong pengungsian.